وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرف بها شاني تحفظ ببركتها إيماني وتنور بها وجهي وجناني وتعصم بها عن الخطأ لساني. أما بعد فعباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد أفلح المتقون. Ini kita membaca kitab An-Nufai'iyah Diniyah yang mana pokok pembahasannya beliau al-muallif akan menerangkan tentang hati-hati hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi'ilmi fid darain amin. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ولمن نفع به وبالبدائع امين. وهو قد ارشاد غرفه عباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه النصيحيه الى ان قال فيما يتعلق بالقلوب. Terakhir yang kita baca sebagai dalil beliau dalam hal soal macam-macam hati manusia ini sudah saya baca, yaitu hati putih bersih bercahaya, itu hatinya orang mukmin. Kemudian hati orang kafir hitam tertutup, ya, itu adalah dan terbalik, itu adalah hatinya orang kafir. Kemudian ada hati yang diselimuti oleh sesuatu, ya, itulah hati orang munafik. Kemudian ada hati gelap, ya. Jadi kanan putih, kanan hitam. Tergantung yang mana yang datang. Kalau putih terus, itu hati hitam putih. Tapi kalau kita terus, yang kita hati itu juga bisa hitam. Itu biasanya kata Allah, mungkin ini adalah hati orang-orang seperti kita yang apa namanya nyampur aduk di dalam beramal. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian sudah kita baca, dan yang terakhir bahwa seseorang itu kalau berdosa mempengaruhi pada hatinya, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Man aznama dzamban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda, fa in tabassara qalbuhu wa in lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu." Seperti tadi diterangkan, jadi ada hati gelap, bisa putih, bisa hitam. Jadi ada hitam putih hati-hatinya karena campur aduk amalannya baik dan tidak baik. Mana yang membuat hitam hati kita? Nabi bersabda, "Sebarang siapa berbuat dosa, satu dosa saja, maka akan ada titik hitam di hatinya." Ya. Seandainya dia bertobat, yang plus hilang, ya, syukur Allah. Tapi kalau tidak bertobat, bertambah itu yang hitam, sehingga hatinya hitam semua. Kalau dia tidak bertobat, masalah hatinya kemungkinan matinya dalam zuhul hati. Baik. Jadi bahaya ini dosa, ya. Bukan hanya mempengaruhi kehidupan kita yang zahir, yang batin hati kita pun dipengaruhi oleh dosa. Untuk itu mari kita berusaha untuk sedapat mungkin untuk tidak melakukan dosa-dosa selama kita bersadar, ingat bahwa dosa ini berbahaya bagi kita semua dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu beliau juga mengatakan, "Fayabghi lil mu'min." Seyogianya bagi seorang mukmin anda guna ala dihati dan ikhtirat minha, untuk betul-betul berhati-hati dari dosanya, ya. Wa bi ghairi qul anha, untuk dijauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Wa in asaba min ajaihan wa ibadah bi taubat minhu ila Allah fa innahu ta'ala yaqulu taubatan an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Ini sebagai tanda supaya apa namanya enak dituliskannya, saya ulangi dulu sedikit, ya. Bahwa kalau kita berdosa hanya manusia, tidak ada yang suci dari dosa. Kalau kebetulan kita jatuh ke dalam dosa, jangan diterusin, ya. Jangan terus di dosa itu, tidak.
Tapi saya dosa tobat, dosa tobat. Tidak apa-apa, dosa tobat. Tapi Anda tahu bahwa dosa itu berbahaya dan tobat akan menghapus dosa kita. Cuma kita harus ingat, kan umur kita terbatas. Mau terus itu dosa tobat, dosa tobat. Nanti gimana? Apakah kita berhenti di tobat atau berhenti di dosa? Ya, nah, orang yang berakhir itu akan berpikir, ya, dia akan bertobat kepada Allah dan tinggalkan. Dan tobat yang baik itu dia nyesal terhadap perbuatan salah yang dia lakukan. Kemudian berazam saya akan tinggalkan itu semua dan beramal yang baik. Ya, nah, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Sebagaimana tadi ya, Allah akan mengampuni dosa kita kalau kita meminta ampun. Man tabatullah alaih, siapa bertobat berikan tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab Allah menyebutkan dirinya dalam Al-Qur'an, wa wasafa nafsahu bidzalika faqala, ya, ghafirud dzambi wa qabilut tawbi syadidul iqab liqaul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ini sebagian ayatnya. Allah itu Maha Pengampun. Kan tadi kita disodorkan, kalau salah bertobat, Allah mau menerima tobat. Nah, Allah mengampuni dosa. Ada bagian Allah mengampuni dosa kita. Jadi kalau saya salah tobat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Ingat, ya. Wa qabil taub. Mengampuni dosa, menerima tobat. Baik, tapi ingat, syadidul iqab, ada hukum ini. Bagi siapa? Bagi yang tidak beristighfar, bagi yang tidak bertobat, azab Allah juga wajib. Ya. Nah, kemudian biqaul Allah Maha Kuasa, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kepadanya kita akan kembali. Emang mana? Anda dosa, Anda berbuat baik, semua akan kembali kepada Allah SWT. Yang beruntung orang yang berbuat baik, yang beruntung orang yang bertobat, yang beruntung orang yang beristighfar, beribadah dan tidak beristighfar. Ya, kita bertobat kepada Allah, istighfar selalu. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis diterangkan yang maknanya, wallahi inni la aqulu ila yawmi akthar min 70 marrah. Ya, demi Allah kata Nabi, aku bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali. Atau lebih siapa dari riwayat lain maknanya beristighfar kepada Allah. Inna astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah lebih dari 70 kali, lebih dari 100 kali. Padahal tidak ada dosanya. Tapi tidak ada dosa. Ini buat siapa? Buat kita. Baik. Istighfar, tobat, bedanya apa? Kalau istighfar, Anda tidak perlu salah. Anda tidak punya dosa istighfar, tapi Anda disuruh kita diajarkan istighfar. Satu orang bagus, ya, beristighfar kepada Allah SWT. Tapi kalau tobat, ada dosa dulu. Aku salah sama Allah, itu tobat kita minta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi kalau tobat, ada salah dulu, kalau istighfar tidak perlu salah. Anda tidak punya salah. Berbahagia ada bersifat, ya. Bakal banyak bersihnya, bakal dilakukan kesulitannya, ya. Berjus yang tidak disangka-sangka. Dan kalau kita insya Allah harus ini bulan Rajab, bulan istighfar, bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi. Ramadan selama dan istighfar, salawat, bulan Al-Quran tentunya, tapi masuk ke sana istighfar juga, sholat, bulan dan berdoa. Dan istighfar yang sekarang istighfar Rajab, Anda sudah pada Rajab belum? 2 kali sehari, pagi 70, sore 70.
kali. Kalau kita baca 70 di sisi Allah 700. Dan bukan 30 dilipat gandakan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lupa. Habis subuh, Rabbil kulli wa hamdu alayya 70. Habis maghrib, Rabbil kulli wa hamdu alayya 70. Bet harus jamaah kan? Kebetulan kita lagi sekali baca di rumah dengan keluarga baca. Ya. Baik. Jadi artinya ayat tadi ini mengajak kita untuk ingat kepada Allah. Apalagi dan untuk takut kepada Allah, untuk mengharap ampunan Allah dan takut kepada Allah. Harapan bagi siapa? Orang yang berbuat dosa bertobat. Harapannya yang punya Allah. Kata Allah mengatakan, wa dzambi wa taubat. Allah wa dzambi wa taubat ini wa taubat menerima taubat. Harapan bagi orang yang bertobat menerima taubatnya yang berdosa. Dan sebaliknya, kalau dia tidak mau tobat, tidak mau istighfar kepada Allah, ingat, sama betul ini. Saudara, diterangkan bahwasanya adab yang paling ringan itu yang diterangkan orang dikasih sepatu. Nah, itu sepatu kalau dipakai, saudara, dipakai begini, otaknya sendiri dari sini mana? Kita bisa bayangkan seperti apa. Itu paling ringan. Yang beratnya kayak apa? Itu berat. Jadi sangat berat. Yang beratnya kayak apa? Ya. Jadi mana kita cara kita tergantung dalam berusaha. Salah, jangan lupa bertobat. Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pinjam dulu. Ayo sama-sama. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Alhamdulillah kayak boleh. Kita katanya astagfirullah. Dia akhirnya jadi gede. Ya. Yang mana? Enggak ada dosa pun enggak apa-apa. Karena kita sekarang kayak di Indonesia ini keluar jalan yang sama dari dosa saudara. Berusaha keluar, ada yang lihat kan? Ini tidak bisa perempuan lagi punya batasan. Pakaian perempuan, pakaian laki. Tapi di zaman sekarang banyak yang bingung. Kadang-kadang perempuan kayak laki-laki, kadang-kadang laki-laki kayak perempuan, ya kan? Padahal ini macam. Laisa minna man tashabbaha bil rijali min nisa wa la man tashabbaha bin nisa'i. Bukan dari golongan aku perempuan yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Misalnya banyak perempuan yang menyerupai laki-laki yang menyerupai perempuan yang biasa aja. Berarti itu dosa. Bahkan lebih dahsyat lagi perempuan kawin sama perempuan, laki kawin sama laki. Ini kan lebih dari kita. Ya. Jangan lupa lisan kita untuk berdoa kepada Allah dan beristighfar. Salat kita rahimahullah mengajarkan kalau supaya jamaah lulus itu harus jamaah kan? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah wa syarika lah. Ya, istighfar dan taubat. Istighfar banyak sekali. Ya. Dalam diri dan mengaduan. Minimal ini astagfirullah. Ya, astagfirullah. Baik, Bu. Jadi, biar kita mengatakan, perhatikan ayat tadi. Ghafiril dzambi, syadidil iqab. Menerima ampun dosa, menerima taubat. Sisanya ini bilqaul Allah Akbar, tidak apa-apa. Allah la ilaha illa huwa ilaihi masir. Semuanya orang pintar, jago, hebat, semuanya kubur. Mau yang dibakar, mau dilempar di laut, mau yang di atas saja caranya. Mungkin dikubur, udah disabari oleh Allah akan dimati. Semuanya akan mati.
Allah maha. Allah tidak mati ya. Wata'amu rahimahullah al-ayat wa ma jama'a al-ma'ani syirika wal asrar al-latifah al-ba'id al-qawar. Di ayat ini kata perhatikan kalian semua ya, isinya mulia sekali, banyak rahasia-rahasianya yang tersembunyi yang menyebabkan kita takut kepada Allah dan berharap ya, takut kepada Allah karena azab, berharap kepada Allah karena Allah maha dan memberi taufik ya. Warahmah wa bainah wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Kita saudara tak bakal ingat, tak bakal sadar. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, ya, tidak akan ingat kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah, sadar. Saya bakal mati, sadar. Dia mau istighfar, dia mau sholat, dia mau puasa, karena sadar saya juga akan mati dan saya ini adalah hamba Allah, bukan ada apa-apa. Allahumma uzzina rabbin dan berdoa kepada Allah berikhlas ya. Nama Allah. Baik. Al-ayat. Artinya hadirin sekali lagi, mari dalam hidup ini kita sebagai manusia pasti punya salah. Ketika jatuh kepada kesalahan, jangan dibiarkan. Guru bersifat, guru tobat. Kalau kesalahan kita dengan Allah, kalau kesalahan orang lain, jangan minta maaf. Kalau kita ambil hak orang lain, minta maaf. Yang paling repot ini saudara, yang jadi apa? Yang jadi pemimpin. Kalau tidak jadi presiden, berapa baunya? Maksudnya sekian ratus juta. Salah dia berarti sekian ratus juta. Minta maaf di mana? Tapi kalau semuanya begitu, kan yang jadi pemimpin saudara. Jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu kalau salah jadi minta maaf kepada Allah sebagai dan sifat. Insya Allah semuanya ada di jalan. Ya. Dosa kepada Allah tidak timbang dosa kepada orang lain. Kalau dosa kepada orang, kita mesti datang dan mesti kita minta maaf. Tapi hanya kembalikan haknya baru. Maka bisa yang dia boleh itu memaafkan. Sama dia tidak memaafkan, tetap tidak tinggal. Yang dosa ada tinggal. Dosa yang diampuni oleh Allah antara kita dengan Allah. Dosa yang tidak diampuni sama sekali kubur. Dosa yang tidak ditinggalkan. Dosa antara kita dan kita tinggal. Dosa antara kita dan tidak sama Allah. Kalau belum minta maaf di dunia, juga ke akhirat. Diberitahukan nanti. Kan ada hadisnya. Nanti ada orang datang dengan pahala puasa, pahala haji, pahala sedekah, pahala luar biasa banyak, pahalanya. Tapi ada yang teman, dia datang sudah mencelah pulang, dia datang sudah mengumpul pulang, dia datang suka membeli pulang. Dia datang, ada hak orang lain dia makan. Ketika dia pengajian Allah SWT yang hadir, dia udah satu nih, nilai berapa? 1 juta. Surya udah lihat, 1 juta. Tiba-tiba, ketika dia akan berangkat mengambil 1 juta, dia akan bilang, ya Allah, ini orang di dunia menyangka saya berbuat zina dan saya tidak maaf. Yang tadi sudah 1 juta, dosa tadi 240.000, ambil, tinggal berapa? Begitu dia punya datang ke ya Allah, ini orang dulu ambil hak saya, menggolimi saya, mukul saya, menghibah saya tidak lakukan. Semua ambil hak saya dari dia. Tinggal 240. Datang bagian ini, ambil. Ujungnya habis. Enggak punya apa-apa. Ya, dia wangi makna. Ya Allah, ini pulang begini. Akhirnya dia ada nggak? Dia punya plusnya amalan. Nggak ada workshop.
dari sosok datang. Dia dari Indonesia ke sini langsung pasti rumahnya. Itu buatan manusia. Itu buatan manusia. Manusia itu ciptaan Allah. Bagaimana kekayaan Allah? Allah naruh program arti di sini bukan Allah tidak tahu. Yang boleh kita, yang batin kita, yang akan datang yang sebelumnya. Ada dari tidak ada, dari ada, dari ada tidak ada, dari bagian itu Allah tahu semuanya. Tapi untuk menunjukkan kerajaan Allah dan supaya ada bukti buat anda. Gajahnya kalah, nanti ada. Ini produk bagus. Semua ada. Itu namanya muflis. Apakah kau tahu siapa orang-orangnya? Muflis yang pahit, bukan banknya habis, bukan banknya habis, bukan usahanya. Muflis itu orang yang punya amal banyak untuk masuk surga, habis diambil oleh orang-orang karena perbuatan dosa yang tidak malam. Kepada Allah kita takut. Kepada orang kita hati-hati. Kalau salah jangan pelit minta maaf. Yang minta maaf jempol. Yang memberi maaf 2 jempol. Yang minta maaf itu jempol. Yang memberi maaf 2 jempol. Kenapa? Dia niru Allah. Yang memberi maaf itu niru Allah. Jadi jangan merasa baru kita kasih maaf. Allah memberi maaf, saya tidak memberi maaf. Sebesar apapun kesalahan kita maafkan dan Allah akan memuji anda, akan berada anda dalam pemberian maaf. Yang minta maaf bagi jalan, yang memberi maaf bagi jalan dan kesalahan. Supaya makin berakhir. Salah minta maaf gajah. Yang memberi maaf gajah lebih besar lagi. Yang tak baik minta maaf, saudara. Sombong. Kayak Inggris. Tunjuk nggak mau. Oh saya lebih baik dari anda. Jika dia di sana, saya dari Afrika. Jadi ada. Bagian kasih banyak surat apa yang kita baca. Paling sering kita baca surat apa? Surat Yasin. Ya kan? Ada perkawinan Yasin, kematian Yasin, anak Yasin, ya kan? Sampai senjata Hamas juga Yasin. Hebat. Itu Yasin yang itu yang Hamas. Yang kakak yang luar biasa. Aduh. Begini berkata apa? Di dalam surat Yasin ada ayat. Ayat di mana bagi guna ayat ini. Bersyukur Allah dimakan dan sibuk nanti amal kiamat. Al-yawm nanti makan baik. Kita ini boleh ngomong. Mau mungkin tak bisa. Kamu duduk ini ya. Karena dia betul. Karena saya begini. Kaki yang berjalan ke rumah. Kaki kaku. Apa namanya tangan kaku. Mata kaku. Kulit kaku. Semua boleh Allah. Makanya hati-hati. Ya Allah betul-betul bertobat. Ya Allah betul-betul minta ampun kepada orang minta maaf supaya anda mati sudah bersih. Ya terima kasih ya guru kita. Kalau ada yang meninggal terus sudah hadirin barangkali almarhum di dalam hidup itu kan bagus kan itu. Barangkali almarhum selama hidupnya punya salah ini biasanya orang yang tergantung rumah sekalipun kayak apa ya. Kalau dimaafkan supaya jalan terus. Kalau ada utang datang kepada keluarganya karena itu sampai ini terjelas. Kemudian ada bisa itu, ya. Orang kafir nggak ada. Saya pernah hadir di bulan ini orang kafir nggak ada itu. Hanya orang saja keluar kafir. Wah ini sudah langsung nirwana yang Allah. Kalau orang Islam tinggal tidak. Beres kesepayakan. Beres dilakukan. Bisa sekali. Ini orang baik. Ada yang mengatakan sekian orang menyebutkan orang baik, Allah akan menerima orang baik. Jadi jangan lupa tuh kalau ada meninggal, ushadu saksi jangan lupa tuh, karena ada yang meninggal. Kalau sekian orang, saya lupa berapa orang menyaksikan penadaran ini orang baik, sekalipun orang nggak baik, Allah akan baik berkat saksi orang mukmin. Berapa? Sebelum itu kita jawab nih, saudara-saudara.
luar biasa Allah beri saya daripada keberadaan. Alhamdulillah dijadikan Menteri Muhammad ya, Bapak. Baik, hadirin kita lanjutkan. Nah, karena tadi itu hati ada Pak Adam. Nah, yang bagus yang mana? Ya. Kalau dulu asbaha wa aslamuha wa arafuha. Ini yang memberi judul yang sering mengkumpul kagak ada. Tapi sudah mulai dari kita yang mengajarnya, yang memberi keterangan, yang mengumpulkan ini, harus ini ya. Dia mengatakan dulunya ini sebaik-baiknya hati itu yang bersih, suci, wa aslah wa arwah, wa arafah, penuh dengan kasih sayang, suci, wa penuh dengan kasih sayang. Apa maksudnya? Ya, ya. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna lillahi fil ardi ayatan, sesungguhnya Allah di dunia ini ada bejana. Kalau bejana artinya kayak bejana. Sebab saya mengatakan hati itu bagaikan kaca. Wahris ala hifdzil qulubi min al-adha. Qawluhu hal tanawu yasluhu. Ya. Ada kata wahris ala hifdzil min al-adha. Apa namanya? Kita berubah dengan sujada. Kalau itu hati pecah, kaca, susah. Kalau yang lain-lain ini jadi gelas susah. Obat cuma ada campuran nih. Campurannya apa? Well, jadi lem. Jadi kita misal sujada kita suhada itu. Ya. Waqala al-munala. Jagalah hati dari kehancuran, dari kesakitan, dari gak enak kepada orang lain. Karena kalau dia sakit itu seperti kaca pecah, nggak bisa jauh lagi. Jangan. Nah, dan aku mengatakan ada bidana bahwa Allah punya bidana. Apa itu bidana maksudnya? Inna lillahi fil ardi ayatan ala wa yalqut. Wa khairuha, sebaik-baiknya hati itu adalah asma'ah yang bersih, bersih imannya, ya. Wa aslah wa kuat pegang agamanya, wa araf wa kuat saya kepada orang mukmin, ya, orang mukmin ya. Nah, baik. Itu mau pesan dari kabar asbaha ini. Sucinya maksudnya suci keyakinannya. Perhatian terbaik, suci keyakinannya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak dukun, enggak ke batu, enggak ke kuburan, enggak ke orang. Imannya kepada Allah. Wa aslamu bihi. Wah, pegang agamanya. Enggak kenal tuh. Ayo, sudah masuk ikut misalnya di lagi pemilu misalnya ya. Di sini sudah ada pemilu, ya, ada di daerah sana, di daerah luar Indonesia. Kalau ikut itu yang pejabat-pejabat datang, boy, ikut saya, pilih saya, ini uang ambil. Kalau yang punya agama nggak mau, kalau itu nyogok, atau kalau kita yang nyogok dan yang sogok kita, itu bukan Indonesia, saudara. Itu kalau ada pemilu, pada yang sogok-sogok itu saudara, di Indonesia di mana? Lebih lagi. Masuk ke kampung kasih orang, lebih lagi. Tapi kalau orang punya agama terkuat, tidak terganggu, dia milih, dia ikut siapa? Ikut siapa? Ikut ulama. Wah, Habib ini terinspirasi oleh Habib di sini. Karena Habib bulan, lima ulama dan segala macam, tidak ikut ulama. Saya bertanya, yang dipuji sama Allah, orang benar, presiden, menteri, duta, jagoan, ahli silat, lurah, gubernur, udara yang dijabat Allah itu yang dipuji oleh Allah. Innama yushaqqa min ibadihi. Takut kepada Allah. Benar dia kepada Allah. Siapa? Ulama yang benar tentunya. Ulama yang benar. Kalau yang
Duit bagus, bisa pakai belanja. Kalau duit-duitan, bisa pakai belanja tak? Duit bisa pakai belanja. Kalau duit-duitan, bisa. Ulama betul hebat. Kalau ulama-ulamaan, nggak ada. Ya. Kalau ulama begitu, pegang betul. Nggak bisa di kanan ke kiri, dia seperti air di dalam gelas. Pegang. Dia duit dia pakai tidak. Dia cari mana yang perlu beliau. Jadi pandangannya kalau kata Allah benar, benar. Kalau kata Allah salah, salah. Kata Allah benar, benar. Kata Allah salah, salah. Di bawah siapa? Ulama. Kalau kata ulama benar, insya Allah benar. Kalau kata ulama salah, salah. Jangan Anda baru ikut ulama, jangan. Anda ikut ulama berarti ikut kami. Dari bawah yang terakhir, ikut ulama, ikut guru, ikut ulama, ikut siapa? Bersama. Apa ikut kami? Nabi ikut siapa? Kalau memang ulama berarti dia ikut Allah. Jangan takut sudah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Jadi hadirin, hati yang terbaik itu keyakinan kalau bersih. Kuat pegang agama, tidak terganggu oleh duit, tidak terganggu oleh bangku. Jadi kalau ulama benar, Allahu Akbar. Ulama yang sedang duit akbar. Pejabat kursi akbar, ya kan? Kursi akbar. Karena duit akbar. Kenapa? Kalau dia menerima duit akbar, kalau salah dia ikut. Kata orang Mekah, ada satu bahasa. Fam tasrif, kasih makan mulutnya, nanti makannya belum. Ya kan? Orang ini, yo banyak duit, ya kan? Terus ada kesalahan nih, siang kasih duitnya ada kesalahan, berarti betul kan dia bagi duit? Biasanya, berarti betul kan? Berarti, kalau udah terima duit, iya. Oh itu nggak salah, itu orang baik, cuma itu dia nggak salah, dia lupa. Dibela, kenapa? Yang bela bukan dia. Ini yang masuk kantong yang bela. Kalau gua nggak bela, dia jangan lagi dibela, walaupun salah. Banyak kan yang begitu, dibela. Kenapa? Duit. Ini harus ikut hati-hati. Jangan sampai orang. Ada di mana? Saya berapa itu? Nih, roti. Apalagi air, makan ini. Karena nggak cuma roti doang, kurang. Di sana ada. Kalau tidak datang, muli. Pulang, amplop tebal, 100.000, 5. Tapi pelajarannya kacau, pendidikannya kacau. Kalau yang silau, ya pendidikan. Kalau yang tak silau, roti bisa makan. Kalau belum ada roti, air putih, enggak ada, enggak apa-apa. Yang pentingnya saya beri kebenaran yang diberi oleh Allah dan Rasulnya juga terus. Emang mulus bisa sahabat? Emang ada siapa yang banyak duitnya, matinya, hukum Fatimah ada? Yang jadi pemimpin siapa yang jadi anggota DPR nomor 1 masuk kotanya nomor 1 ada? Tidak ada, saudara. Tapi jangan lupa lakukan. Itu yang ada. Berbuat baik, lihat. Berbuat jelek, ada juga. Insya Allah sama semua. Itu Amerika, Jawa, Amerika, Australia, Afrika sama. Insya Allah. Jadi hati-hati ya. Jangan. Ini sekarang zaman orang buat masih suka ada dermawan apa namanya musiman. Kebanyakan yang dermawan musiman, apalagi orang tua itu banyak dermawan musiman, saudara. Enggak pernah masuk beras, enggak pernah datang ke kampung. Begitu mau beli diri aja, enggak pernah kampung, ambil hati ibu-ibu yang bau apa?
minum, nggak perlu jadi kegiatan, nggak perlu jadi mobil pemimpin, nggak perlu jadi lurah, kasih. Itu ikhlas namanya. Dan kalau itu ya Allah lebih mudah, lebih mudah. Ya, lagi perlu nanti kalau kebetulan kita boleh jalan ke mobil itu apa ya kan? Semua ada. Kata kalau kawan-kawan itu ada udang kembali. Apa? Ini orang yang misalnya dari umat ya, sebenarnya itu memang ada. Ada apa lagi? Ada yang kamu ini? Kok menjawab? Ada tidak yang bicara ini? Itu semua Pak. Kesini kembalinya, artinya kembali pada artinya. Ya. Mulai menjadi kita akan jadi saya katakan asbah menjadi kunci yakin. Wassalatu ini kuat agamanya. Wa rohal muslimin. Ya, itu pasti saya berdoa. Ya, kayak siapa? Kayak kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wajakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina tak ada kepada kalian menjauh langsung seperti kalian manusia tetapi manusia bukan manusia azizun alaikum tak ada berat ada susah sendiri kalau aku panggil aku berdosa sendiri Rasulullah tak mau azizun alaikum sangat ingin kalian selamat, sangat ingin kalian beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kan dibina oleh orang kafir, semua orang kafir, dibolehkan oleh kita mendoakan baik. Mendoakan Presidennya berkenan kayak Allah, berkenan dengan hati saya sejak itu nanti Tuhan berkuasa. Kenapa? Kunci hatinya. Bukan karena hasil, bukan karena diri, gak ada lagi kita mental kalau ini adalah berapa kasih saya berapa baik good tidak lagi apa yakin itu yakinnya bersih yakin iman yakin iman kalau yakin iman antara iman minal qalbi wastilaihi alaih yakinan itu adalah rasa percaya kepada Allah ya yang menguasai hati kita iman kepada Allah wah ya wah iman kepada Allah yang tergabung di sini Gala bahwa maknanya ada misalnya Ibrahim alaihissalam rabbahu bima ukhbira anhu biqaulih ini apa namanya yakin ini ketenangan hati dengan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah dan semua di dalam hal itu yang paling sempurna siapa Allah mustahil Allah tidak sempurna itu jawabannya kesempurnaan adalah dari Allah mustahil Allah tidak sempurna begitu jadi semua yang ada dari Allah berarti diterima ya itu diambil Doanya tenang seperti yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim ya. Ketika dia pengen lihat bagaimana berfirman maaf ya Allah ya wa Ibrahim ya Rabbi ajaib tunjukkan kepada saya bagaimana kamu menghidupkan yang mati usahakan dijawab amat bala awal mu'min bala yang dia apakah kamu tidak beriman hai Ibrahim dan ternyata berimannya jadi kadang-kadang iman kita diganggu ketenangan kita diganggu makanya lebih benar saya pengen supaya saya lebih tenang lagi Allah iman ya bro ini ya Allah Ibrahim kita jangan tanya Allah Ibrahim tidak serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Maha Kuasa Allah Maha Baik Allah Maha Mulia Allah Maha Ampun ingat bisa diikuti ada surga tujuh masuk surga neraka juga tujuh masuk neraka ada mobil Allah berikan akal mata kuping mulut sarana
untuk membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mesti diasah mata kita, mulut kita, hati kita. Di mana natanya? Di mana memperbaikinya? Kumpul dengan ulama. Enggak ketemu ulama, enggak kita. Di mana dibaca kita di pengajian, makanya tidak nasi, berasah makanya, berasah pikirannya, berasah hatinya, ya. Paham komini yang benar, komini yang benar. Kenapa? Karena dia mau mengaji duduk di pengajian, duduklah saudara pengajian, ya, supaya nanti hati kita bagus, pandangan kita bagus, iman kita kuat, Islam kita kuat. Karena di sini ada dijelaskan apa yang iman, apa yang Islam, apa yang iman, ya, mana yang benar, mana yang tampak, mana yang ganjaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendengar ma'ruf dan berhalal. Mendengar yang dosa, meninggal. Amin ya rabbal alamin. Wabana min hadza an-ghina ghairul iman wa nihayatuh. Jadi kan Nabi Allah Ibrahim tadi dikatakan iman itu yakin itu ketenangan hati. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah, tunjukkan aku bagaimana menghidupkan orang yang mematikan orang, itu dia menghidupkan orang yang mati. Allah katakan tidak beriman. Apakah aku tidak beriman? Tidak ya. Saya beriman. Ketenangan dari siapa? Minta ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berkata. Ya. Bahwa min hadza an-ghina ghairul iman wa nihayatuh. Keyakinan itu adalah puncaknya iman. Ya. Bil hadis al-yaqin wal iman kullu. Saya yakin, saya iman berarti. Karena dalam hadis ini al-yaqin wal iman kullu. Yakin iman. Ya. Saya yakin kepada Allah dan iman kepada Allah. Tapi kalau tidak yakin, kalau saya yakin sudah benar berarti iman. Jadi percaya kepada Islam. Tidak benar berarti iman kepada Allah. Ya. Baik. Wa man nazala sama asrofu min al-yaqin wa kafa bi-yaqinin tidak ada yang lebih mulia turun dari langit seperti dia bilang. Tidak semua orang bisa kan? Tidak bisa semua orang jadi beriman kepada Allah. Yang lihat Nabi ada yang beriman. Apalagi yang kayak kita ada Nabi. Yang lihat Nabi sudah ada. Bulan kan banyak. Lihat Nabi dia terkenal Nabi dia. Mukjizat Nabi tetap beriman. Kata siapa? Allahumma alhamdulillah saya hidayah menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Ya. Bukan berarti cukup jadi orang kaya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan alaihi wasallam seluruh hal yakin wal afiyah. Fa inna ma utiya ahadun ba'da yakin afdal dari kepada Allah yakinan berkeyakinan kuat ya dan afiyah keselamatan. Sesungguhnya tidak ada yang diberikan oleh kepada seseorang di muka bumi ini yang lebih afdal setelah yakin, setelah kita iman kepada Allah, yaitu al-afiyah. Selamat dari barat, selamat dari barat, selamat dari sebab hidayah, selamat dari penyakit. Minta Allah Rasulullah wa na'am. Banyak kita al-afiyah, ya, banyak kita al-afiyah. Itu diri penjabaran tentang yakin dan iman itu juga ketenangan hati ya yakin itu dalam hati dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu adalah ketenangan hati, ketenangan hati, ketenangan hati ketika kita beriman kepada Allah dan kepada Allah. Jadi kalau orang yang sudah yakin kepada Allah datang kepada dukun misalnya, ada orang yang berdukun kan, dukun sudah berdoa hebat ya, berubah ya. Kemudian kaki kalian gunakan pakai bau itu asal
Itu kalau menghadap Raja Roma, di sini taruh lantai. Maksudnya apa? Supaya orang sujud. Begitu dia set dia lantai, dia keluar lantai. Silahkan duduk. Tidak, saya tidak akan sujud kecuali kepada Allah. Kalau aku raja, baik kalau bukan. Orang kalau pandai nyambung nggak ke orang? Saya ngobrol nih, pemilu, ya, ngobrol apa? Ekonomi saya, ngobrol apa lagi? Kalau aku minta kan itu nyambung kalau ngomong, bukan saya bicara agama, dia ngomong soal artis, kan nggak nyambung, tidak? Atau dia ini bicara soal perdagangan, dia ngomong olahraga, nggak nyambung. Tapi kalau itu agama sih soal agama. Pemikiran yang lengkap, pandai, ya sampai tertarik di Raja Roma. Kau duduk di tempat saya dengan catatan jangan ini ada kerajaan saya berikan banyak. Asal kamu berarti agama pimpin kami. Terus itu dia jawab. Apa dia jawab? Ini ada. Coba kalau kita sekarang. Saya lupa jadi menteri yang tertinggi di Israel. Waktu udah lupa ini namanya lupa. Kalau ada orang di Indonesia sekarang ini, ya misalnya, ketemu dengan presiden, kata presiden kamu jangan melakukan itu yang penting menjadi penasehat saya. Tidak pakai ujian, tidak poin penasehat saya gaji 350 juta. Jangan 120 juta. Udah gajinya kan? Begitu lama, ini orang, nama kamu siapa? Dari saya senangnya menjaga jadi penasehat presiden. Kenapa saya agama? Ini dia, mau dia tidak gantiin saya, kamu yang jadi raja. Sehebat apa sih Roma? Sebesar apa kekayaan Roma? Satu bumi, setengah bumi, seperempat bumi. Ya Allah. Kalau ini Roma semuanya kekayaan seperti bumi mana? Saya tidak tukar dengan harta. Saya tidak tukar dengan azan. Jadi kan nggak tahu apa. Dan apa itu azan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang pintar mau mancing dia supaya jadi masuk Islam. Ini gua pintar dia tahu. Oh ini. Jadi kamu tidak mau kawan. Jadi kita berguna. Apa hukumannya? Masa air panas. Ini kan. Ini air panas. Ayo masuk ke perut itu. Ini kan berbeda. Begitu masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim. Plak masuk dari kaki keluar darah. Biasanya orang kalau kena air panas mendidih, makan saudara dengan izin Allah. Kuat dengan alamanya. Apa kalau kamu ini dari rahmatnya dari Allah. Sudah agar ini orang masukkan ke penjara yang sempit. Jangan biar dia keluar. Beli tiap hari daging babi dan minuman keras. Kau berapa hari? 4 bulan. Tiap hari daging babi. Oh, 4 hari kata saja bukan orang belum mati apa belum? Dibuka saja. 40 hari yang akan minum. Babi itu 40. Botol 40. Tidak sampai. Siapa yang Allah karena Allah Maha Kuasa. Asal kami harus tahu hidup. Makanya enggak. Ini panggil lagi. Tanya pintar. Saya tahu di dalam Islam. Kalau orang terpaksa, bangkai boleh makan. Benar. Minuman keras boleh minum. Kenapa kamu tidak makan dan tidak minum? Apa itu? Allah. Enggak kamu sama senjata, saudara. Enggak akan pernah duitku. Jangan berguna apa-apa. Kemudian kalimat Allah. Dia bilang kalau saya minum atau kalau saya makan, kamu bakal senang. Saya kata, nggak mau.
gemes supaya kamu tangan. Dan saya tidak akan itu. Ada. Tapi yang kamu dia sayang jawab pintar saja. Kalau saya tidak akan apa-apa dan saya akan bebas saya sama sekali. Cium tangan saya. Cium tangan saya, kamu saya bebas. Salah jawab kalau dikenalkan, karena tidak jangan kaget. Cium tangan dalam agama kami buat orang tua dan buat orang tua, buat orang tua, buat bukan buat apa. Tapi kalau ada di Allah mengenai bukan orang. Terakhir kan, oke. Sekarang terakhir nih. Kamu cium jidat saya, setelah kamu cium jidat saya, bebas kamu dan saya tidak dia. Termasuk 10 orang yang lain, bebas. Baik. Lihat. Baik. Apa caranya? Senang berada mau nih kalah. Yang istilahnya tidak kalah, tapi menyium. Saya akan menerapkan menyium jidat Anda dengan menaruh baju saya, tangan baju saya. Jadi tangan bajunya taruh ini, dicium. Oke, boleh. Senang berada. Apa? Taruh bajunya. Tidak Anda bisa kita makan malu dia. Dia dengan cium tangan bajunya sendiri cium. Wah, senang. Diraja. Saya tinggalkan. Cium saya. Ya. Tadi kan bunyi banyak-banyak sampai di situ. Di dalam pulang dapat hadiah. Itu kami. Jadi dia nyium betul, tapi bukan nyium orang itu. Nyiumnya dia nyium tangan baju. Oh itu. Nah ini. Di sini kan kita lagi bicara tentang kekuatan agama sekarang. Ya, bagaimana kekuatan agama? Itu benar tetap dengan Islam. Jadi selamat kepada Allah berkait